Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu konsep pendidikan kewarganegaraan. Apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang membahas hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara. Pendidikan ini berfungsi memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara, serta membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab. Adapun pendapat para ahli, yang pertama, Asra. Asra berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia. Sedangkan Samroni berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Adapun visi dan misi dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Visi menjadi pedoman pengembangan kepribadian mahasiswa sebagai warga negara aktif. Misi membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara serta tanggung jawab terhadap kemanusiaan. Ada dua tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, tujuan umum, memberikan pengetahuan dasar tentang hubungan warga dengan negara serta bela negara, serta tujuan khusus, memahami hak dan kewajiban warga negara secara demokratis, menguasai masalah sosial, politik, dan kebangsaan, dan yang terakhir, membangun sikap cinta tanah air dan rela berkorban. Secara konsisten, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu mendalami dan memegang persatuan dan kesatuan bangsa, memiliki pengetahuan tentang warga negara dan negara, bela negara, kesadaran berbangsa, cinta tanah air, demokrasi, serta berpartisipasi membangun bangsa yang berasaskan Pancasila. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu identitas nasional. Apa sih identitas nasional? Identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas ini mencerminkan nilai-nilai, budaya, sejarah, dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu negara. Contohnya, lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang negara, serta nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama ada bahasa, yang kedua suku bangsa, dan yang ketiga kebudayaan. Berikut adalah bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama, ada bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, bendera merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Dasar negara Pancasila. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan mewujud sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah ciri khas yang dimiliki suatu bangsa dan membedakannya dari bangsa lain. Identitas nasional Indonesia mencerminkan jati diri bangsa yang terbentuk dari sejarah, budaya, bahasa, dan simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Identitas nasional tidak hanya sebagai pembeda, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, landasan negara, dan karakteristik khas suatu bangsa. Masuk ke materi yang terakhir, integritas nasional. Integritas nasional adalah suatu kondisi yang mencerminkan persatuan dan kesatuan suatu bangsa yang terwujud dalam semangat kebersamaan, solidaritas, dan loyalitas terhadap negara serta identitas nasional. Masyarakat plural Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk yang memiliki karakteristik Bhinneka Tunggal Ika. Pluralitas masyarakat Indonesia ditandai oleh perbedaan-perbedaan secara horizontal dan vertikal. Perbedaan horizontal. Yang pertama, suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dengan berbagai karakteristik budaya. Yang kedua, agama. Keberagaman agama dan kepercayaan yang diakui negara. Ketiga, bahasa. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Dan yang terakhir, adat istiadat, keragaman tradisi dan norma-norma sosial. Perbedaan vertikal. Yang pertama, status sosial, perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, dan profesi. Yang kedua, tingkat pendidikan, variasi akses dan pencapaian pendidikan. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi, perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Integritas nasional penting karena yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan, yang kedua, menciptakan stabilitas nasional, dan yang ketiga, membangun identitas nasional. Adapun faktor pendukung integritas nasional, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu nilai, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman hukum dan konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa, wawasan Nusantara sebagai cara pandang kebangsaan, dan yang terakhir, ketahanan nasional sebagai kekuatan menjaga keutuhan bangsa. Peran warga negara dalam menjaga integritas nasional. Yang pertama, mematuhi hukum dan norma yang berlaku. Yang kedua, menghargai perbedaan dan hidup rukun. Yang ketiga, menolak segala bentuk intoleransi dan radikalisme. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Dan yang terakhir, mempromosikan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan sekitar. Jadi kesimpulannya, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu wilayah menjadi satu kesatuan yang utuh, membentuk identitas nasional dan memperkuat persatuan bangsa. Ini penting untuk mengatasi perbedaan dan membangun keselarasan dalam masyarakat yang beragam. Integrasi nasional juga berperan dalam memperkuat ketahanan negara terhadap ancaman dari dalam maupun luar.